penghinaan, caci maki, bahkan sakit hati, itu sudah menjadi hal biasa. Dan kita pun mungkin sudah sering merasakan hal itu. Hal itu manusiawi. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, hal itu pasti ada. Karena dari situlah kita bisa belajar bagaimana harus bersikap, harus bertindak, mengevaluasi diri kita. Karena dari situlah kita melihat kekurangan kita. Kita bayangkan tanpa mereka yang menghina dan mencaci maki kita, mungkin diri kita merasa yang paling hebat, karena tidak ada lagi yang mengingatkan kita bahwa ini kekurangan kita, ini yang harus diperbaiki. Harusnya kita bersyukur dengan adanya mereka. Kita dapat terus mengevaluasi diri kita, memperbaiki apa yang kekurangan yang ada dalam diri kita. Dan mungkin mereka pun sayang terhadap kita. Kita pikir positif aja ya gitu. Mungkin mereka juga sayang, tapi mereka mengungkapkan dengan jalan yang salah. Mereka tahu apa kekurangan kita, sampai tahu apa yang kelemahan kita. Mereka melihat kita dengan detail gitu. Dan kita pun jangan terbawa suasana, jadi emosi gitu ya. Jadi kita terjerumus ke seperti yang mereka lakukan. Itu sebagai penakar mental kita. Seberapa kuat mental kita, seberapa bagus sikap kita, ini akan membuktikan bahwa seberapa berkelasnya kita ya, di hadapan mereka. Kalau kita terbawa suasana, apa yang dipikirkan mereka itu akan sesuai. Seberapa marah pun kita coba berpikir positif, menahan diri agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kita terjerumus kepada hal yang mereka lakukan, kesalahan kita menjadi 2 kali lipat. Yang pertama, kita dijelekan orang lain. Yang kedua, ternyata betul apa yang mereka bicarakan. Jadi bagaimana kita harus tenang menyikapi itu dengan arif, bijaksana gitu ya. Anggaplah itu sebagai masukan gitu. Anggaplah itu sebagai kritikan yang membangun agar kita lebih baik. Makanya mental itu sangat menentukan. Bagaimana kita bersikap itu yang akan menentukan. Kita coba belajarlah dari keset gitu ya, keset kaki. Walaupun dia diinjak-injak, dibanting, bahkan tidak dianggap ya. Walaupun dia diperlukan gitu ya, tapi dia tidak ada dalam list hal penting, tapi dia selalu ada. Tetap welcome, ada tulisan di depannya nih, welcome di atasnya. Jadi dia tetap welcome dengan siapapun. Kita pun harus seperti itu. Kita menerima apa yang mereka bicarakan, tapi dengan kebersihan hati kita gitu. Kita harus seperti spons lah ya. Kotoran apapun dia serap, tapi dia memberikan hasil yang bersih. Seperti itu ya. Jadi kita tidak terbawa suasana, tetaplah tenang. Orang-orang seperti itu pasti ada, karena mereka lah yang akan menakar seberapa hebatnya kita gitu, ya. Jadi tetap tenang, berpikir positif, terus jangan terbawa suasana. Biarkan apa yang mereka lakukan itu menjadi sebuah cerita. Tinggal kita membalas mereka dengan secara elegan. Buktikan saja apa yang mereka katakan itu salah. Mereka hanya melihat hasil. Jadi buktikanlah bahwa kita memang terbaik gitu. Tuh. Jangan sebaliknya. Jangan kita terpuruk, semakin tertekan dengan hal itu. Karena itu akan membuat mereka semakin
di atas gitu ya, tapi kita terus kuat karena di setiap kehidupan pasti ada. Kita sudah kuat harusnya, karena dari awal kita lahir pun, dari awal lahir sampai nanti kita meninggal pun pasti itu ada, nggak mungkin nggak ada gitu ya. Tetap menjadi yang terbaik.